Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan ridhonya, kita dapat menghadiri undangan dari Ibu Endang Budi Karya Sumadi dalam webinar mendukung pariwisata Labuan Bajo. Melalui karya-karya kreatif inovatif. Terima kasih kepada Mas Didit Maulana yang bersedia berbagi ilmu dan pengalamannya dalam mengedukasi para peserta pelatihan, sehingga Kriya bisa menjadi profesi yang menjanjikan. Memajukan kerajinan Indonesia tentu saja tidak hanya sekedar mengedukasi para perajin atau membeli produknya, tapi juga harus memastikan agar para perajin ke depannya memiliki hidup yang lebih baik dan sejahtera. Kita semua berharap selesai pelatihan ini, para peserta tidak hanya memahami dan mempunyai kemampuan teknisnya saja, tetapi juga siap tahan banting terhadap segala risiko sebagai wirausaha yang mandiri, kuat, dan sukses. Terima kasih kepada Ibu Emilia Suhaimi dan semua pihak yang sudah membantu terlaksananya acara ini. Para peserta, kita patut berbahagia karena Ketua Harian Dekranas, Ibu Tri Tito Karnavian beserta Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dari Dekranas, Ketua Dekranasda NTT, Istri Gubernur NTT, Ibu Juli Laiskodat beserta jajaran turut hadir bersama kita. Dan yang membanggakan, Ibu Nani Hadi Cahyanto akan memberikan closing remarks. Para peserta webinar yang berbahagia, saya, Hetty Andika Perkasa, mengucapkan selamat menyaksikan tokoh inspiratif Didit Maulana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Mbak Aulia dari Didit Maulana Management, silakan. Assalamualaikum, Mbak Hetty. Selamat datang, Ibu. Maaf, baru. Selamat datang, Ibu Nani Hadi Cahyanto. Kebanggaan buat kita semua, Ibu berkenan hadir. Alhamdulillah, maaf ini terlambat dikit soalnya sebelah lagi masih seru. Aku melihat Mbak Hetty udah menyampaikan tentang ulasan kegiatan di Labuan Bajo luar biasa, cantik banget. Saya udah gini-gini tapi lagi di sini juga ada, jadi luar biasa. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Juga pesertanya juga oke semua ya, semangat. Ini Mas Didit belum belum connect, makanya kita ngobrol dulu. Terima kasih. Ibu. Peserta kita siang hari ini 1.000 Ibu. Alhamdulillah, luar biasa. Ini belum yang YouTube ini ya, YouTube juga banyak nih saya lihat. YouTube ada berapa? YouTube belum tahu ini berapa Ibu yang ikut di YouTube. Iya, saya lihat soalnya semua Dharma Pertiwi pada ikut semua. Dari Sabang sampai Merauke, Persetia, Yala ikut semua. Ketum-ketumnya hebat mensupport. Berkat ketum PIC-nya yang luar biasa mempromosikannya. Luar biasa. Terima kasih Ibu, semuanya ingin menyaksikan kelasnya Mas Didit Maulana Ibu. Iya, benar. Ingin menyaksikan Ibu memberikan closing remarks untuk kita semua. Alhamdulillah. Hanya sampai 1.000 ini Ibu, kasihan beberapa harus balik kanan karena kapasitas max yang kami siapkan hanya 1.000. Itu balik ceklak-ceklik itu benar. Pengen masuk semua itu 7 pengen masuk. Betul Ibu, kalau tahu kan saya siapinnya lebih dari 1.000 Ibu. Ini max Ibu, mohon maaf untuk teman-teman yang lain. Saya izin mempersilahkan Mbak Aulia dari Didit Maulana Management.
Saya Didit Maulana di kelas spesial hari ini bersama tim untuk Labuan Bajo dari Dekranaz Republik Indonesia. Ada Ibu Tri Tito Karnavian, ada Ibu Nani Hadi Cahyanto. Ini adalah Wakil Ketua Harian 2 dan beliau adalah mentor saya yang tidak pernah stop memberikan support, memberikan inspirasi juga. Terima kasih Ibu. Kemudian selamat siang juga yang terhormat Ibu Endang Budi Karya Sumadi selaku Ketua Bidang Usaha Baru Dekranaz yang sangat aktif dan kemarin langsung turun ke Labuan Bajo ya Bu ya untuk langsung membuka program pelatihan ini. Dan yang terkasih dan juga yang selalu semangatnya luar biasa Ibu Hetty Andika Perkasa, ini penanggung jawab program Wirausaha Baru Labuan Bajo, sekaligus juga yang menjadi mentor saya dan dalam berdiskusi untuk mempersiapkan materi hari ini. Sesuai arahan dari Ibu Hetty, hari ini kita mudah-mudahan materinya bisa membuat yang nonton tidak hanya yang di Labuan Bajo tetapi semua yang ada di Indonesia menjadi mandiri, kuat, dan sukses. Juga terima kasih Ibu Fitri Idam Aziz, ini ketua saya di bidang kemitraan Dekranaz Republik Indonesia. Dan hari ini sesuai arahan Ibu Hetty, seyogianya generasi muda menjadi bagian yang serta turut berkreasi dan memberikan semangat bagi perkembangan sebuah daerah. Nah, kekuatan anak muda adalah sebuah kekuatan potensial untuk sebuah daerah bisa maju dan berkembang. Nah, kebanyakan yang nonton langsung di Labuan Bajo ini banyak juga adalah adik-adik dari SMK ya. Kalau saya tidak salah ada 7 SMK yang ikut pada hari ini. Saya coba akan sapa untuk adik-adik dan juga para guru di SMKN 1 Labuan Bajo, SMKN 1 Lembor Selatan, SMKN 1 Kuwus, SMKS Santa Teresia Nangalili, SMKN 1 Kupang, SMKN 4 Kupang, dan SMKN 6 Kupang. Dan juga para ibu-ibu yang sekarang sedang menyimak hasil materi hari ini. Ketika saya bilang generasi muda, itu tidak hanya terpaut pada usia, tetapi jiwa kita adalah jiwa muda. Walaupun saya rambutnya sudah berubah, tetapi jiwanya selalu muda. Kalau ditanya umur berapa, saya selalu bilang 21 tahun, tapi jalan. Nah, mungkin jalannya berapa tahun, itu urusan nanti. Yang penting semangat kita selalu baru dan semangat kita selalu muda. Ya, ingat banget karena Ibu Nani ini adalah yang pertama memberikan ide untuk kumpul-kumpul. Waktu itu rapatnya Zoom ya. Jadi zaman belum Zoom, beliau itu sudah temunya ini pakai Zoom. Jadi memang ini ketika online ini tidak terpaut usia berapa, kita semua yang melek informasi jangan takut, nggak hanya anak-anak milenial tetapi kita milenial coret ini juga bisa berpartisipasi. Nah, kalau meminjam istilah dari Ibu Nani Hadi adalah kita adalah juragan-juragan yang bertanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan sendiri dan kita adalah juragan-juragan yang tiada henti belajar. Nah, hari ini saya ingin berbagi dengan ibu-ibu semua, dengan Anda semua, dengan bapak-bapak, mas-mas, kakak-kakak juga dan adik-adik yang ada di seluruh Nusantara. Generasi muda berkreasi dan berpartisipasi mendukung pariwisata Labuan Bajo melalui karya kreatif inovatif. Next. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim hebat hari ini. Ada Ibu Endang Budi Karya Sumadi dan juga Ketua untuk PIC Labuan Bajo ini Ibu Hetty Andika Perkasa yang hari ini memakai baju warna kuning penuh optimisme, penuh juga dengan mudah-mudahan langkah dan masa depan kita sekemilau baju yang Ibu pakai hari ini ya Bu. Kuning dan emas. Amin, Ya, ini amin, sangat, amin ya Rabbal Alamin. amin. Dan juga terima kasih Ibu Emilia Suhaimi dan Ibu Santi Diansari yang juga membantu kami semua untuk mempersiapkan acara hari ini. Dan juga untuk ibu-ibu Persit yang tiada henti juga hari ini, mudah-mudahan acaranya sukses. Dan juga untuk ibu-ibu Dharma Pertiwi lainnya. Terima kasih Anda sudah berinvestasi hari ini. Investasi yang Anda keluarkan hari ini adalah investasi konsentrasi. Ya, jadi saya mohon tidak memegang HP dulu. Ya, kita hari ini konsentrasi karena jarang-jarang ada semua ibu-ibu pimpinan hari ini dan juga kami akan memberikan materi yang mudah-mudahan bisa diterapkan oleh Anda semua. Next. Mari kita siapkan kertas dan mulai mencatat karena mudah-mudahan hari ini
ilmunya bisa diterapkan, ketika Anda sudah mengamalkan dan bisa sukses dengan ilmunya, titipan saya cuma satu, ibu-ibu, bapak-bapak, tolong ilmunya ini disebarkan kepada yang lain. Hari ini saya ada di sini atas semua persiapan dari tim Dekranas juga, dan hari ini kita melihat eranya new normal. Kalau saya melihatnya bukan keterbatasan, tetapi ini adalah sebuah era baru yang syarat makna dan syarat kesempatan. Next. Ini adalah jumlah penduduk Indonesia menurut kelompok umur. Ya, di sini saya ingin menunjukkan bahwa partisipasi kita, generasi muda, ya, ini generasi muda memegang jumlah yang sangat besar apabila dibandingkan dengan kelompok umur yang lain. Apabila Anda mulai dari usia 15 tahun hingga ke atas, ini Anda sudah memiliki porsi untuk kita bisa ikut kontribusi terhadap negeri. Tetapi misalnya terlihatnya sangat besar, nanti saya akan memilah-milah seperti halnya sebuah kue. Hari ini kita akan makan kuenya perlahan demi perlahan sehingga nggak kerasa tiba-tiba kuenya habis ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Next. Nah, kelompok umur generasi muda ini adalah kelompok yang sangat melek online. Kalau kita lihat di sini ya, kita bisa lihat yang warnanya 18-24 tuh yang warna orange. Itu di media sosial dia paling tinggi, di online juga dia jumlahnya paling tinggi, ya. Kemudian di di media-media yang lain mungkin ada beberapa kelompok usia yang menandingi mereka. Tetapi yang saya simpulkan di sini, sekarang semuanya serba online, sehingga apa dan waktu yang kita habiskan untuk membuka sosial media, diharapkan kita membuka sesuatu yang bermanfaat, yang bisa menjadikan ilmu untuk kita bisa bergerak dan maju. Next. Oke, sebelum kita kenalan dengan milenial Indonesia, ya, di kelompok umur dari 20 sampai 30-an tahun, kita akan melihat bahwa dengan adanya pandemi ini, Bapak Ibu, tingkat orang mengakses online itu naik 200 hingga 300%. Kita namakan screen time atau waktu melihat layar. Biasanya mungkin hanya 1 jam, 2 jam. Sekarang karena di rumah aja, jadi orang melihatnya 3 jam, 4 jam, bahkan mungkin setengah harinya dia hanya matanya itu di handphone saja atau di komputer. Hal ini harus kita mulai sekarang kita lihat sebagai waktu untuk belajar. Jangan hanya mengkepo kehidupan orang yang ujung-ujungnya kita akan merasa kecil, kita akan merasa sedih melihat hidup orang lain kok begitu beruntungnya. Kemudian kita akan start comparing atau start untuk membandingkan diri kita dengan yang lain. Mulai hari ini, lulusan dari kelas hari ini, kita akan mengendarai ombak teknologi untuk memajukan usaha kita, untuk membuka cakrawala pikiran kita, sehingga kita akan lebih kreatif lagi. Oke, sekarang saya akan membuka nih ya sebuah bahasan infografis tentang apakah itu milenial. Saya ambil dari indonesiabaik.id. Jadi di tahun 2020, 34% penduduk Indonesia adalah kelompok milenial yang akan terus mendominasi hingga 2035. Nah, mengapa hari ini sedemikian penting untuk adik-adik yang sekarang masih sekolah dan masih kuliah, dan juga Anda, para ibu-ibu muda yang sekarang misalnya mengikuti suami ada di berbagai daerah, atau Anda, para pemuda-pemuda yang tersebar di seluruh Indonesia. Mengapa peran Anda begitu besar? Karena Anda adalah golongan yang paling banyak sekarang jumlahnya di Indonesia. Kemudian, apa sih perilaku milenial di Indonesia? 1, kecanduan internet. Ya, aksesnya rata-rata 7 jam sehari. Ngebuka apa segala macam, mulai hari ini lulusan kelas ini akan membuka yang baik-baik dan membuka yang memberikan kita informasi ya, Bapak Ibu ya. Kemudian, nomor 2, tingkat loyalitas milenial sangat rendah. Ya, jadi mudah berpaling ke lain hati. Kenapa ini penting untuk saya ungkapkan? Sehingga nanti apabila Anda membuat sebuah brand, maka
bagaimana caranya kita bisa menggayat hati para calon-calon customer milenial ini agar setia terhadap kita. Ya, itu nanti kita akan bahas. Kemudian nomor 3, dompet tipis bukan tak punya uang. 59% milenial lebih menyukai transaksi non tunai. Sehingga kalau ada Bapak Ibu yang sekarang transaksinya, misalnya bikin karya, transaksinya masih tunai, coba pelan-pelan kita shifting atau kita beralih ke non tunai. Ya, kemudian kerjanya lebih cerdas dan cepat karena anak-anak milenial ini pengennya lebih cepat, lebih aktif juga gitu ya. Dan milenial ini bisa apa saja. Mereka terbiasa multitasking. Minum kopi sambil nyatet, kemudian di saat yang sama melakukan ini itu gitu. Nah, ini adalah kelebihan-kelebihannya yang mungkin dari apa yang mereka memiliki kelebihan ini. Kita yang non milenial juga bisa melihat ke sana dan berkaca dan saling belajar. Karena zaman sekarang bukan hanya anak muda belajar pada yang tua, tetapi yang tua-tua juga belajar pada yang muda. Jadi intinya kita buka cakrawala pikiran karena ilmu baru mungkin datangnya dari anak kita atau dari generasi yang lebih muda. Next. Oke, ini boleh difoto, boleh dicatat. Mungkin ini nanti akan menjadi pertanyaannya nanti di akhir. Ini adalah step by step. Bagaimana kita ikut berpartisipasi. Ya, ikut berpartisipasi, tidak hanya berpartisipasi pada untuk mendukung sektor ekonomi Indonesia secara luas, tetapi juga bagaimana kita ikut berpartisipasi meningkatkan kesejahteraan untuk diri sendiri, untuk lingkungan, untuk keluarga, yang nanti ujung-ujungnya adalah masyarakat yang lebih luas dan lebih besar lagi. Step pertama atau langkah pertama, kenali potensimu. Ya, kenali potensimu. Di awal, Ibu Hetty sudah memberikan bahwa diharapkan kita bisa mandiri, kuat, dan sukses. Bagaimana mau mandiri kalau apa yang kita lakukan bukan berasal dari diri sendiri? Mandiri itu adalah melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kita bisa, apa yang kita suka. Sehingga dari yang kita suka menjadi apa yang kita mampu. Dari suka menjadi mampu. Sehingga orang bisa mandiri. Ya, ini adalah arahan dari Ibu Hetty ya, kita agar mandiri. Berarti satu adalah kenali potensi. Potensinya apa? Kak, saya tapi nggak suka kain, saya sukanya masak. Nggak masalah, nanti akan kita bahas. Kak, saya tuh sebenarnya jagonya tuh marketing, Kak. Saya nggak suka misalnya bikin kriya atau apa segala macam. Nggak masalah, nanti akan kita bahas juga. Gitu. Jadi banyak sekali potensi-potensi kita yang kita belum munculkan. Kenapa? Karena kita tidak tahu bagaimana mengarahkannya. Jadi hari ini kita nanti, ini adalah PR ibu-ibu, bapak-bapak semua, adik-adik. Nanti abis ini langsung dicatat ya, kenali potensi-potensinya apa. Saya suka masak, saya orangnya ambisi, saya orangnya nggak sabaran tetapi saya mau belajar. Jadi kita mulai mengenali potensi diri kita. Kemudian, lihat sekelilingmu dan koneksikan. Nah, ini maksudnya gimana sih Mas Didit? Lihat sekeliling dan koneksikan. Maksudnya adalah banyak sekali sekarang kita misalnya membuat sebuah produk tetapi sebenarnya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan di lingkungan kita. Yang kita harus lakukan adalah kita lihat sekeliling kita, lingkungan terdekat. Kira-kira apa yang mereka butuhkan? Demand atau permintaan apa yang bisa kita jadikan celah untuk kita membuat sebuah usaha baru nih gitu. Karena kita ingin menjadi juragan-juragan di wirausaha baru ini, menjadi wirausaha baru yang memang sekarang belum ada yang menyasar ke sana. Jadi sekarang lihat sekelilingnya dan koneksikan. Oke, misalnya di Labuan Bajo, sekarang yang berkembang adalah sektor pariwisata. Kira-kira mana nih yang saya bisa koneksikan dengan potensi yang saya punya tadi? Jadi ini saling berhubungan ya. Potensi kamu apa, kemudian koneksikan dengan apa yang sedang dicari di sana. Kemudian yang ketiga, susun tim kerjamu atau bergabung dalam industri yang ada. Gunanya apa sih Mas Didit? Kita harus susun tim kerja atau bergabung dalam industri yang ada. Bergabung dalam industri yang ada maksudnya adalah
adik-adik yang di SMK, ayo setelah lulus SMK nanti bekerja dulu pada organisasi atau perusahaan yang memang sudah ada. Di situ kalian akan belajar bagaimana cara manajemen, bagaimana cara memproduksi, bagaimana cara packaging, segala macam. Sesuai dengan nomor 1 tadi, potensi kalian. Nah, misalnya ada bapak-bapak, ibu-ibu, atau adik-adik sekarang sudah punya usaha, saya menghimbau untuk Anda semua menyusun tim kerja. Ya Mas Didit, orang saya bikin rempeyek aja masa butuh tim kerja. Justru Bu, bikin rempeyek harus ada tukang belanja siapa? Siapa yang masak? Siapa yang plastikin, packaging? Siapa yang branding atau promosi? Nah, misalnya itu, ya Mas Didit, tapi kan saya yang ngerjain juga paling ada asisten rumah tangga yang bantu, ini apa. Nah, itulah adalah tim. Mulailah bekerja sebagai tim. Ya, jadi jangan mengecilkan apa yang Anda lakukan, karena ada teman saya jualan kerupuk, sekarang rumahnya banyak banget. Dan sekarang dia tinggalnya di Singapura malah. Jadi yang dia lakukan adalah dari dulu itu kerupuknya di branding dengan baik sampai sekarang bisa ekspor. Ya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kita suka, maka pintu-pintu opportunity akan terbuka ibu-ibu. Ya. Oke, yang keempat, bagaimana kita bisa mengenali latar belakang sosial budaya untuk membuat keunikan dan karakter produk. Misalnya, apa sih maksudnya Mas Didit? Oke, misalnya, Anda yang tinggal di Labuan Bajo nih. Kita lihat, wah sosial budaya saya ini kebanyakan ada tenun, kemudian ada yang membuat alat musik, ya seperti yang ada di meja Bu Heti itu. Kemudian ada juga yang membuat aksesoris. Nah, ini kita bisa mengenali latar belakang sosial kita sebagai kekuatan agar produk yang kita hasilkan berbeda dengan Bali, berbeda dengan Jawa, berbeda dengan Padang. Begitupun yang ada di Padang. Misalnya, bikinlah sesuatu yang memiliki karakter dari daerah tersebut. Ya, misalnya juga saya mau bikin emping. Oke, empingnya emping balado deh gitu. Atau saya ingin bikin karak gitu atau kerupuk. Saya bikin kerupuk balado tetapi ini buat yang milenial jadi packagingnya lucu dan menarik gitu. Seperti itu ya. Jadi kenali latar belakang sosial budaya Anda. Jadi jangan ikut-ikutan dengan yang lain tetapi kita justru ini akan menjadi kekuatan karakter produk ya, penting sekali. Kemudian yang kelima, nah ngomong-ngomong tentang branding nih Mas Didit, saya bingung branding tuh apa sih pentingnya. Misalnya Ibu, ada apa ya, saya ambil contohnya misalnya ada dua buah produk ya. Misalnya ini, ada kanan, ada kiri. Yang satu dia ada mereknya, yang satu nggak ada mereknya. Padahal mereka ini isinya sama. Ya, misalnya beda packaging deh, satunya ini gitu ya, satunya ini. Orang akan memilih yang punya brand. Orang akan memilih yang brandnya sudah ada. Misalnya Ibu belanja ke pasar, ada 2 sabun cuci. Satu sabun cuci A yang udah brandingnya udah lama puluhan tahun, satu sabun cuci B yang baru. Padahal isinya sama, tetapi packagingnya berbeda. Orang lebih memilih membayar lebih mahal untuk sebuah brand yang memang sudah jelas, karena di situ akan ada kualitas. Ya, orang sekarang malas coba-coba. Akan ada kualitas, sudah ada brandingnya. Ya, jadi kekuatan brand atau merek itu penting sekali ibu-ibu ya. Jadi nanti mulai hari ini, wah Mas Didit kalau gitu saya mulai deh. Ini brand saya mau saya bikin stikernya gitu. Karena justru ini akan menjadi salah satu nilai atau menambah value dari produk saya agar yang membeli lebih yakin lagi dan saya ingin produk saya bisa terkenal ya. Dan habis itu adalah strategi pemasaran. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik. Anda mau pemasarannya ke siapa? Target pasarnya kemana? Misalnya, karena milenial ini 34%-nya adalah jumlah penduduk Indonesia dari yang 270 juta, saya mau menyasar milenial Oke, sekarang kita lihat lagi. Harganya harga milenial enggak? Packagingnya disukai milenial enggak? Jadi mulailah riset. Anda menyasar ke pasar mana, kemudian lihat bagaimana daya belinya di sana. Sesuaikan dengan itu, ya, sehingga nanti mulai dari harga jual, mulai dari packaging, mulai dari promosi, semuanya itu bisa selaras dengan apa yang Bapak Ibu ciptakan. Misalnya,
yang di Labuan Bajo misalnya sudah mendapatkan pelatihan dari Mas Wiknyo, segitu detail, segitu bagus, segitu halus. Apa iya dijual dengan harga yang sebelum mendapatkan pelatihan? Sudah pasti pelatihan dari Mas Wiknyo nanti mendapatkan pelatihan packaging, produksi, kualitas, dan QC atau quality control yang sangat baik. Ini akan menambah nilai jual dari produk Bapak Ibu nanti. Dan yang terakhir adalah tentukan tempat Anda berjualan. Ya, jualannya di pasar atau di pasar online. Nah, ini nanti bisa dieksplorasi lagi ya. Mudah-mudahan nanti di depan kami dari Dekranas bisa memberikan pelatihan lagi untuk Anda semua bekerja sama dengan media-media atau pasar-pasar online sehingga nanti bisa dibantu agar Anda bisa jualan di marketplace ini ya. Ini nanti akan menjadi next step kita ke sana ya. Jadi kenali potensi, lihat sekeliling, koneksikan potensi Anda, susun tim kerja dan bergabung dalam industri yang ada, mengenali latar belakang sosial budaya, tarik keunikan dari daerah tersebut, susun branding dan strategi pemasaran. Saya yakin nih adik-adik SMK nih pasti jago-jago semua nih ya. Pasti juga sangat terbuka karena merekalah yang paling tahu. Bapak Ibu, merekalah yang paling ngerti apa yang disukai oleh usia-usia mereka sendiri. Sehingga biarkan mereka mengeksplorasi. Kira-kira generasi saya ini sukanya apa ya? Kira-kira generasi saya ini strategi promosinya yang tepat itu seperti apa ya? Gitu. Dan yang terakhir adalah tentukan tempat Anda berjualan. Oke, next. Sebelum next saya minum dulu. Sepertinya kehausan ini. Oke, kita lanjut lagi. Kita sudah melihat betapa indahnya Labuan Bajo di video pembukaan oleh Ibu Hetty. Kita sudah melihat bagaimana Labuan Bajo, ya ini saya mengutip kata-kata Bu Hetty nih, yang tadinya adalah desa nelayan, kemudian tumbuh menjadi sebuah desa destinasi wisata, tidak hanya nasional tetapi juga internasional. Bagaimana sekarang semua mata tertuju di Labuan Bajo. Yang kami harapkan adalah ketika Labuan Bajo berdiri tegak dan namanya populer, kami juga sangat ingin teman-teman di sana adalah mereka-mereka yang menikmati kesejahteraan paling pertama. Karena itu pendidikan atau pengetahuan bagaimana Anda bisa ikut berpartisipasi ini akan menjadi bahan atau materi yang ingin kami sampaikan. Kami tidak ingin Anda hanya menjadi penonton. Kami ingin Anda ikut berpartisipasi, ikut juga bisa menikmati, merasakan bagaimana ikut sejahtera bersama. Karena itu adalah inti yang ingin disampaikan, yang ingin digelorakan dari Bapak Presiden kita yang terhormat Bapak Jokowi. Ya, jadi ini adalah yang akan kita bahas setelah ini. Mohon untuk yang tidak tinggal di Labuan Bajo, kami ya baik saya maupun Bu Hetty, kami kemarin sudah membuat materi ini bisa diterapkan di daerah-daerah lain. Jadi ini sangat applicable dan sangat fleksibel. Ya, ini bagaimana kita bisa melihat potensi kita, kemudian kita bisa ikut berpartisipasi di sana. Oke, next slide. Saya kalau ngelihat Bu Hetty sama Bu Nani semangat tuh jadi semangat loh nih ngasih ininya materi ya. Oke, sekarang kita identifikasi potensi ya teman-teman ya. Kita identifikasi potensi. Apakah Anda tertarik di wastra atau pengolahan kain? Ya, lihat kain-kain indah, apakah nanti sukanya di fashion, sukanya untuk mengolah kain gitu. Atau wah, Mas Didit, saya sih sukanya ngulik-ngulik sesuatu, bikin souvenir atau atau saya melukis ya, seperti di SMK hari ini ada juga belajar melukis. Saya melihat di SMK di Labuan Bajo bagus sekali hasilnya ya. Adik-adik yang mengikuti pelatihan di sana. Nah, ini adalah salah satu potensi juga. Aduh Mas Didit, saya sih nyerah deh kalau selera fashion saya kurang bagus, kriya saya kurang, tapi saya kalau masak jagoan neon. Wah, mungkin memang ini Anda ini justru jagoannya adalah bagaimana kalau kita mengolah makanan atau minuman, atau mungkin membuat jamu atau ramuan-ramuan tradisional dari daerah Anda.
Nah, misalnya di Labuan Bajo ada apa? Makanan apa yang bisa di packaging dengan baik dan dikirim kemana-mana. Misalnya ada kerupuk asal Labuan Bajo, atau ada makanan khas, atau ada sambal khas yang kira-kira ketika dikirim keluar Labuan Bajo itu bisa bisa tetap segar sampai di rumah mereka-mereka. Karena ini unik banget, dan sekarang dengan pemerintah mencanangkan bangga buatan Indonesia, kita semua kalau dilihat, saya buka lemari, isi dapurnya ini semuanya buatan Indonesia, isi lemari buatan Indonesia gitu ya. Dan misalnya, aduh saya nyerah deh semua Mas Didit, masak nggak bisa, terus baju juga ya saya biasa-biasa aja, kriya juga aduh kayaknya nggak punya telaten. Nah tapi saya jago jualan Mas Didit, saya ini bisa, saya tertarik banget misalnya di bidang fotografi atau marketing dan segala macam. Tenang, Anda juga bisa ikut ambil bagian. Nah ini wastra, kriya, rasa, dan jasa, ini adalah yang akan kita bahas satu-satu. Oke, siap? Oke, sekarang kita bahas dari wastra. Wastra, kalau zaman dulu orang cuma mikir, aduh Mas Didit kalau ngomongin kain, kayaknya enggak deh, ini sih kerjaan ibu atau nenek saya. Eits, jangan sedih. Sekarang anak muda sekarang bertenun, anak muda sekarang sudah melek dengan tradisi, ya. Bisa dilihat saya waktu itu bikinin baju untuk Agnes Monica, Andin, BCL dan segala macam, Vidi Aldiano, Krisdayanti, semuanya memakai baju-baju tradisional dan sekarang semua udah keren-keren gitu. Jadi sekarang adalah waktunya nih teman-teman, kita untuk membuat produk yang berkaitan dengan wastra tradisional. Mas Didit bikin apa ya? Oke, saya kasih bonus ya. Bikin apa yang laku? Nih, 1, bikin baju rumahan. Ya, karena sekarang semuanya ada di rumah, jadi kita bikin baju yang memang cocok dipakai di rumah. Ya, misalnya baju-baju seperti outerwear seperti yang saya pakai. Ini juga applicable untuk mereka yang berhijab ya, atau bikin scarf juga yang bisa dijadikan kerudung. Dan yang enggak ada matinya apa? Yaitu membuat masker kain sesuai dengan SNI tentunya yang 3 lapis ya, gitu. Agar kita bisa fungsinya itu berguna ketika kita memakainya ya. Bikinlah masker kain dengan 3 lapis-lapisan ya, ini dengan di luarnya membuat dari wastra tradisional gitu. Apakah bisa bajunya disesuaikan dengan masker atau bikin masker untuk orang tua dan anak-anak ya. Anak-anak ini kurang diperhatikan. Jadi ini bisa menjadi satu lahan produksi dan lahan opportunity untuk Anda semua. Kemudian apalagi? Bikin jaket ya, untuk orang keluar rumah gitu. Kemudian bikin juga baju-baju yang nyaman untuk dipakai. Ya, bikinlah daster. Ibu-ibu, daster ini juara. Menurut saya Indonesia ini nggak usah, maksudnya gini, sekarang ada yang piyama dan segala macam, tapi Indonesia dari saya kecil sampai sekarang, saya ngelihat nenek saya, ibu saya, di luar bajunya apa, sampai rumah baju daster gitu. Justru bikin daster ini adalah khas dan tradisi Indonesia. Menurut saya ini adalah satu potensi juga untuk kita dalami ya. Kemudian mulai serius lagi ya, kita balik ke slide. Kontribusi dalam wastra. 1, menjadi seniman tenun. Ayo anak muda, mari kita menenun ya. Dengan anak-anak muda menenun, ini kita akan bisa mengeluarkan, pasarnya akan terbuka, pemerintah akan mensupport apabila kita mau ekspor ya. Jadi bikin dulu, ayo anak-anak muda di Labuan Bajo, ayo mulai tanya-tanya sama ibunya neneknya. Bu, Nek, saya mau belajar menenun. Lah, ada apa? Kamu siapa? Kenapa? Kamu sehat? Iya, Bu, tadi saya baru mengikuti ini nih dari kelas sama Mas Didit, sama Bu Heti, sama Bu Nani. Saya ingin membuat tenun karena tenun ini potensinya besar sekali. Tenun dari daerah Labuan Bajo dan daerah lain Indonesia ini anak-anak muda masih jarang menggarap. Saya mau, tapi nanti saya tidak hanya menjadi penenun, tapi saya akan menjadi pengusaha tenun. Saya akan punya rumah tenun, ya. Jadi dari 1 mesin Anda akan punya 10 dan akan punya 100 dan akan punya 1000. Tenang, Indonesia 270 juta. Ini adalah pasar yang sangat besar, ya. Nanti pelan-pelan akan kita garap semua ke sana. Kemudian kedua, membuka rumah tenun. Kita bikin planning jangka panjang, tidak hanya jangka pendek. 5 tahun, saya punya rumah tenun di Labuan Bajo.
Habis itu saya akan punya rumah tenun di NTT atau di Pulau Nusa Tenggara. Habis itu saya mau ekspor. Ekspor kemana? Ke Bali, ke Jawa. Wah, gitu gaya nanti ya. Kemudian yang 3, Mas Didit, saya suka menjadi desainer. Bagaimana? Ikut di SMK. Ya, ikut pelatihannya. Atau seperti saya yang waktu itu telat ya, saya mulai umur 30-an baru belajar menjahit, ibu-ibu ya. Saya ambil kursus 4 bulan gitu. Tidak usah takut, tidak usah kemakan gengsi. Saya ngambil kursus menjahit di kelas biasa yang jualannya adalah waktu itu belajar boleh gratis dulu. Wah, gitu. Jadi saya pun belajarnya di sekolah jahit yang sangat sederhana gitu ya. Kemudian membuat produk turunan. Produk turunannya apa? Dari baju menjadi baju setelan, membuat masker, ya, kemudian membuat yang lain-lain. Banyak sekali, ya. Jadi wastra ini adalah sesuatu yang bisa dikembangkan lagi. Mau belajar lebih lanjut untuk ibu-ibu yang ada di Labuan Bajo sana bersama Mas Wiknyo bisa ditanyakan, beliau syarat informasi untuk semua segala macam teknik, ya. Dan Mas Wiknyo ini tidak pelit ilmu. Next. Kria. Nah, Kria ada apa aja? Sekarang Labuan Bajo akan menjadi destinasi wisata yang sangat-sangat besar. Aduh, Mas Didit ngomongin destinasi wisata, tapi ini kan lagi pandemi. Gimana ini Mas Didit ininya? Justru sekarang adalah saatnya kita mempersiapkan. Ketika pandemi sudah berakhir, ketika airport internasional di Labuan Bajo sudah dibuka, Anda sudah siap semuanya dengan semua semua kekuatan Anda, dengan semua produk yang sudah siap jual, dengan packaging yang sangat rapi dan sangat bagus, ya. Jadi ini kita persiapkan sekarang adalah saatnya trial and error, ya, TNI, trial and error, penting banget. Karena saya pun nggak tiba-tiba nih, semua ada prosesnya. Nah, sekarang prosesnya kita akselerasi, kita percepat. Bagaimana caranya? Ketika nanti semuanya sudah ready, kita sudah siap, ya, dengan berbagai macam packaging dan branding yang sudah bagus. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya biar teman-teman bisa mendapatkan pengalaman dan mendapatkan banyak pengetahuan? Bekerjalah pada rumah-rumah produksi yang memang sekarang sudah memproduksi tas atau souvenir, ya, atau yang sukanya mungkin lebih suka ke kuliner dan lain-lain, itu bisa semua. Nah, kemudian adalah ketiga, membuat kelompok kerja. Ya, kelompok kerja artinya apa? Artinya adalah misalnya sesudah pulang SMK atau sekolahnya sudah selesai, buatlah kelompok, misalnya bertiga atau berempat. Yuk kita bikin brand bareng-bareng. Kamu bisanya apa, kamu jagonya apa, kamu jagonya apa. Oke, kita bikin bareng-bareng. Wah, tapi kita kurang bisa ini bikin ilmu manajemen. Jangan sedih, SMK juga ada tuh bagian manajemennya, ya, atau akuntansi. Bisa kita ajak juga deh. Itu ada si Tuti, itu dia jagoan banget hitung-hitungnya. Oke, masuk ke dalam gitu. Jadi tim kita akan menjadi tim yang lengkap, ya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dua kepala lebih baik dari satu. Intinya adalah kalau ada beberapa orang dalam satu kelompok, itu akan menjadi lebih bersemangat lagi gitu. Nah, studi banding kualitas penting sekali untuk kita bisa membandingkan kualitas kita agar kita tidak seperti kura-kura dalam tempurung. Taunya kita yang paling the best saja, padahal di luar kita ada yang lebih bagus lagi gitu, ya. Nah, bagaimana sih caranya, Mas Didit? Sekarang kan kita terbatas aksesnya nih, mau riset-riset susah. Nah, saya kasih nih sebuah trik jitu, ya. Buka marketplace yang biasa, atau kalau misalnya belanja online dibuka tuh. Kemudian kamu kira-kira sukanya apa? Kan ada tuh kolom search. Misalnya cari tas souvenir tenun. Nah, di situ kemudian dilihat harga jual. Kamu akan jual di harga berapa? Misalnya 100 sampai 300 ribu. Dikasih di filternya itu. Kemudian akan keluar tuh tas tenun berbagai macam. Nah, ini adalah bahan Anda untuk riset, ya, teman-teman. Kira-kira nanti, dia packagingnya seperti ini, dia bentuknya seperti ini, dia kualitasnya seperti ini. Sehingga nanti kita bisa terbuka pikirannya. Kalau saya mau dijual di harga 100 ribu, harus segini kualitasnya. 300 ribu segini, 1 juta tuh harusnya segini. Sehingga nanti teman-teman akan memiliki lebih banyak lagi pengetahuan, ya, untuk studi banding. Next. Tadi sudah wastra, kria, sekarang rasa. Nah,
Di Labuan Bajo banyak banget itu kopi Flores ya, banyak banget juga berbagai macam, ada kopi, ada makanan yang memang udah siap di packaging dengan ini asli loh dari sana ya, dengan packaging yang bagus-bagus sekali gitu, dengan branding yang sudah mantap sekali. Nah, berarti teman-teman harus belajar lebih banyak tentang branding ya, caranya nanti bisa belajar sendiri ya, riset ya. Riset itu ada dua ya, riset primer dan riset sekunder. Kalau riset primer itu kita langsung mendatangi dan langsung melihat langsung barangnya. Tetapi karena sekarang tidak mungkin karena terbatas akses, sekarang kita risetnya riset sekunder, yaitu melihat kita buka-buka online, kita Google kira-kira ini dan segala macam untuk menjadi menjadi inspirasi kita ya, gitu. Kontribusi dalam hal rasa apa? Satu, membuat makanan kering. Kedua, ya, adalah bumbu masak khas daerah. Penting banget. Aduh, saya pengen hari ini makan bumbu sambal deh. Sambal asli Labuan Bajo yang pedesnya enak banget kalau dimakan pakai nasi putih, pakai kerupuk, pakai ini, itu, ini. Aduh, langsung lapar lagi. Ya. Jadi bikinlah bumbu masak khas daerah. Dan lihat, dalam berapa hari kira-kira dia bertahan nggak tanpa pengawet misalnya gitu ya. Kemudian belajarlah packaging yang menarik. Sekarang banyak sekali cara belajar ya. Kalau nggak bisa nanya langsung, buka video, buka YouTube. Cara packaging A, cara packaging B gitu. Dan banyak banget di toko-toko online sudah menjual alat-alat untuk Anda bisa packaging ya. Intinya harus higienis, aman. Karena ini adalah dua kunci yang sekarang sedang dicari orang. Mutu tinggi, higienis dan aman ya. Sekarang semua orang mau sehat, mereka akan oke, bayar lebih mahal nggak apa-apa, yang penting aman, penting sehat gitu ya. Dan mungkin bagi Anda yang ada di daerah memiliki ramuan-ramuan tradisional yang memang sudah terbukti nyata, ini bisa Anda monetize atau bisa dijadikan sebagai sebuah usaha gitu ya. Sehingga nanti misalnya, oh Mas Didit, sebenarnya dari Labuan Bajo itu ada ramuan yang oke banget. Jahe dicampur ini, campur ini. Nah ini memang sudah terbukti sekali bertahun-tahun. Oh bisa gitu ya. Bisa dikembangkan lagi. Atau misalnya kopi jahe ala Labuan Bajo misalnya gitu. Jadi banyak sekali ide-ide yang bisa nanti teman-teman kembangkan sesuai dengan passion dan target market. Oke, sejauh ini oke ya rasa. Nah sekarang adalah jasa. Nah, jasa. Misalnya, aduh saya nggak bisa masak, saya nggak bisa yang kayak Mas Didit tadi deh, segala macam. Tapi saya suka motret Mas Didit, kira-kira bisa kasih kontribusi nggak? Nah, bisa banget. Justru dengan menaiknya di sebuah daerah menjadi satu destinasi wisata, ya ini berarti mereka akan membutuhkan orang untuk bisa mengabadikan momen-momen ketika mereka ada di sana. Gitu. Misalnya nanti bisa ikut di berbagai macam kelas-kelas, ambillah kelas-kelas webinar yang memang mengajari tentang fotografi atau buka berbagai macam kelas yang ada di YouTube misalnya. Atau bisa juga di-follow. Ini ada namanya Instagramnya @themastersindonesia. Ini mereka adalah gabungan dari para fotografer dengan berbagai macam latar belakang. Ya teman-teman, jadi ada yang saya sendiri ada di sana ya, karena di sana tidak hanya belajar fotografi tetapi juga belajar hal-hal lainnya gitu, sehingga ini penting juga kalau teman-teman ada minat ke sana bisa bergabung di The Masters Indonesia ya. Kelasnya kita selalu buka juga kelas-kelas webinar seperti ini. Nah kemudian misalnya, aduh Mas Didit jasa, saya itu sukanya marketing Mas Didit. Oke, akan banyak sekali sektor-sektor hotel-hotel dibuka. Dan hari ini kebetulan teman baik saya, Ibu Dewi Makes, juga hadir di sini. Halo Ibu, apa kabar ya? Jadi pelataran juga sudah membuka di Labuan Bajo. Mudah-mudahan nanti apabila ada pelatihannya untuk anak-anak Labuan Bajo agar mereka bisa juga ikut bekerja di sana gitu. Atau nanti juga hasil-hasil kerajinan dari tim di Labuan Bajo bisa ikut mengisi
hotel-hotel di sana juga gitu ya. Sehingga nanti teman-teman yang ada di SMK mungkin bisa belajar lebih banyak tentang hospitality mungkin ya. Karena nanti ini bidang jasa ini juga dibutuhkan. Kemudian menjadi tour guide ya, yang suka cerita, suka ngomong daripada kita kita teleponan sama teman berjam-jam, mendingan kemampuan kita itu nanti kita alokasikan ya. Misalnya si itu pandai cerita. Nah, itu dia nanti bisa membuat sebuah program misalnya virtual tour di Labuan Bajo, misalnya virtual tour di Padang, virtual tour di Bandung gitu ya. Jadi dia bisa membuat kelas-kelas virtual gitu. Kemudian ini mendalami program virtual guide, ini penting juga karena sekarang di era pandemi ini justru profesi-profesi yang dulunya nggak ada sekarang jadi ada dan banyak sekali. Ya, saya kemarin melatih beberapa tim untuk virtual guide dan juga sukses loh gitu diikuti kelasnya kemarin dan orang oke untuk bayar tiket karena sekarang yang mereka butuhkan adalah refreshing gitu ya. Apalagi melihat di Labuan Bajo itu kalau kemarin lihat videonya Ibu Hetty ya Bu, izin saya meminjam ada pantai pinknya cantik sekali, ada Pulau Padarnya cantik sekali. Nah ini ya bisa dijadikan juga salah satu objek untuk nanti teman-teman bisa virtual tour guide di sana. Setelah virtual tour guide-nya kemudian dapatkan souvenir menarik dari teman-teman hasil kriya gitu. Jadi kita nanti bisa saling isi dan saling terkoneksi kayak yang tadi ya. Terkoneksi. Oke, next. Hidup itu, bahasa Inggris nih, bahasa Inggris, nggak apa-apa. Life is 10% what happens to me and 90% how I react to it. Ya, hidup itu 10%-nya apa yang terjadi pada kita, tetapi 90%-nya adalah bagaimana cara kita mengambil sikap terhadap sesuatu yang menjadi pemicu itu, gitu. Ya. Ini penting sekali kenapa? Agar kita tidak menjadi generasi yang menyerah pada keadaan, agar kita tidak menjadi generasi yang menyalahkan orang-orang lain. Tidak ada yang harus disalahkan Bapak Ibu ketika pandemi ini terjadi. Mari kita mengambil sudut yang dimana kita bisa berdiri di atas kaki kita, ya seperti tadi kata Bu Hetty, mandiri, ya kita mandiri, kita berdiri, kita menjadi creator, bukan menjadi victim, jangan menjadi korban, tetapi kita menjadi seorang creator. Next. Modal dasar entrepreneur, bonus lagi, 1 optimisme, bagaimana kita bisa berdiri di antara 2. Menyikapi optimisme dan menyikapi keputusasaan. Ya, bohong kalau jadi entrepreneur nggak ada sedih-sedihnya. Emang saya kalau lagi sedih saya upload di sosial media kan enggak gitu. Banyak hal-hal Bapak Ibu yang enggak diungkapkan ke permukaan. Tapi kalau saya sih sekarang jujur-jujuran kayak kemarin, aduh lagi sedih nih, lagi kecewa. Saya nggak mau sosmedan dulu gitu. Saya ngomong kenapa? Karena saya pengen jujur. Karena tidak ada orang yang sempurna. Ada satu sisi di mana kita putus asa. Optimis ketika kita pengen dengan segala macam visi, tetapi putus asa kalau misalnya ternyata apa yang kita harapkan tidak sesuai apa yang kita sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Ya, jadi siap-siap untuk keduanya. Tenang, putus asa, tantangan itu adalah makanan sehari-hari untuk kita. Kenapa? Karena kita adalah generasi Indonesia yang kuat dan semangat. Next. Ya, jadi seperti tadi. Opportunity itu dicari atau searching, kemudian kita respon, bagaimana kita merespon terhadap opportunity, habis itu bagaimana kita bisa mengeksploitasi atau intinya adalah memasarkan produk ya. Jadi pertama, opportunity itu dicari, nomor 1. Kedua, direspon. Direspon dengan misalnya, aduh sekarang semua orang pakai masker. Oke, ngeresponnya adalah kita bikin juga masker kain, kemudian kita promosikan, nomor 3 ya. Next. Ada 2 gambar, zaman dulu saya menjadi penumpang di sebelah kiri, Bapak Ibu, adik-adik ya, penumpang artinya adalah saya menyerahkan mobil saya ini dibawa sama Pak supir kemanapun arahnya deh, saya terserah aja kecepatannya berapa. Tetapi ternyata ketika pandemi ini terjadi dan beberapa tahun sebelumnya, saya menyadari bahwa kayaknya nggak bisa, saya harus menjadi supir dari kendaraan saya. Saya adalah bos dari perusahaan saya. Saya adalah juragan dari, kalau meminjam Bu Nani, saya adalah juragan dari brand yang saya punya. Sehingga sekarang saatnya kita ambil kendali, kita pegang kendali, jangan tunggu orang.
Sekarang adalah saatnya kita menjemput bola dan menjemput opportunity. Next. Ya, next lagi. Bisa dilewat aja, nggak apa-apa. Jadi yang kita kerjakan hari ini, yang kita pelajari bukan teknik marketing, bukan semua yang indah-indah kalau ngelihat pohonnya, tetapi yang kita ajari sekarang adalah bagaimana membuat pondasi yang kuat, bagaimana membuat akar yang kuat ya. Bangunan di sebelah kanan tidak akan berdiri kalau pondasinya nggak kuat. Pohon tidak akan membesar ya kalau apa? Akarnya tidak kuat, betul sekali. Nah, yang kita lakukan sekarang memang sepertinya nggak menarik Mas Didit, nyusun ini, nyusun itu segala macam. Oh tenang, ini adalah kita bikin bagaimana si pohon itu bisa nantinya berbuah di depan. Semua harus proses, tidak ada yang instan ya. Tidak ada yang instan. Proses harus kita jalani ya. Tantangan harus dihadapi. Oke, next. Kembali lagi passion. Passion ini harus kita sadari. Passion adalah sesuatu yang menggelora. Dia adalah semangat ya. Dia adalah diri kita sesungguhnya. Ibaratnya adalah si passion ini adalah anugerah dari Tuhan. Dia ini seperti bahan bakar ibaratnya. Passion atau kesukaan kita ya, ini yang akan menjadi pendorong kita untuk maju dan membuat si kendaraan kita ini sampai ke tujuan kita ya. Dia adalah bahan bakarnya. Oke, next. Dan jangan lupa, remember why you started. Kenapa teman-teman mengerjakan apa yang ingin teman-teman kerjakan sekarang? Yang di SMK, aduh Kak Didit, tapi saya ini disuruh keluarga masuk SMK. Oke, mungkin awalnya begitu. Tetapi dengan kita belajar, kita menyadari setiap hari kita di sana, kita berproses. Kemudian kita ada satu titik trigger, oke, kayaknya oke juga nih kalau saya jadi ini. Oke juga kalau saya jadi itu. Dan semua visi ketika kita memulai sesuatu di awal, misalnya saya mau bikin usaha kopi ini karena saya ingin membantu para petani kopi. Saya ingin bikin usaha tenun ini karena saya ingin membantu mama-mama tenun. Semua niat baik kita di awal, jangan lupa ya, ini kenapa saya gambarkan pasir dengan orang berjalan. Kadang kalau kita udah jalan ke 100, jejak kaki kita di langkah pertama tuh udah lupa. Jadi tetap melihat jejak kita pertama kali melangkah. Apakah masih sama atau tidak? Karena ketika kita menjalankan brand, banyak godaan Bapak Ibu, ya, banyak tantangan yang akhirnya membuat diri kita bukan diri kita lagi, gitu. Sehingga kita kembali lagi melihat lagi pas zaman kita pertama kali struggling, susah, dan kita ingin memiliki satu visi yang baik. Tetapkan dengan visi itu, mudah-mudahan suatu saat bukan hanya Anda yang maju, tetapi Anda yang mengajak orang lain untuk maju, menjadi juragan-juragan baru, menjadi orang-orang yang siap untuk sejahtera. Ya, oke, next. Demikianlah presentasi dari saya mewakili Dekranas dan mewakili tim kami untuk Labuan Bajo. Mudah-mudahan apa yang kami berikan bisa memberikan semangat, bisa memberikan optimisme dan juga masukan untuk semuanya. Dan mudah-mudahan kalau misalnya masih pengen ikut, masih pengen lihat konten-kontennya, bisa follow Instagram saya atau sosmed saya, Twitter atau Facebook di @didietmaulana. Di situ saya sering sekali memberikan konten-konten yang optimis dan positif untuk kita semua. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih banyak Mas Didit Maulana. Tepuk tangan dulu semua teman-teman untuk Mas Didit Maulana. Sangat bersemangat dan sangat membuka mata dan hati kita melihatnya. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya. Minta waktu sedikit ya Mas Didit. Memberikan kesempatan teman-teman untuk bertanya. Iya, siap. Ada yang mau bertanya silahkan raise hand. Raise hand please. Kalau tidak ada yang bertanya, saya minta Mas Didit yang memberikan pertanyaan. Oke, ya ini nanti tolong jawabannya tolong dimasukkan ke dalam kolom chat aja begitu ya Bu ya, kalau Ya, mereka mau kolom menjawab chat. ya. Jadi yang pertama kali menjawab itulah yang akan memenangkan hadiah dari Ibu Heti siang ini. Sip. Oke, nomor 1. Di mana channel paling banyak bagi generasi muda mengakses berita? Ya.
Di mana channel paling banyak bagi generasi muda mengakses berita? Apakah offline atau online? Ya, silakan dijawab. Kemudian yang kedua, berapa persen jumlah milenial yang ada sekarang di Indonesia dibandingkan dengan seluruh jumlah penduduk Indonesia? Berapa persen? Tadi sudah ada ya? Berapa persen? Ayo, aduh, saya pengen jawab. Oke. Oke, nah yang ketiga. Setelah kita lihat tadi, apakah aset terbesar dalam membangun bisnis? Ya, kayak kita lihat tadi ya, membangun brand itu yang pentingnya apa? Ya, jawabannya ada beberapa pilihan. Ya, siapakah aset terbesar dalam membangun bisnis? 1, orang tua. 2, tetangga. 3, diri sendiri. Iya, aku mau jawab. Oke, sebutkan 4 jenis potensi yang bisa digali. Ya, tadi ada 4 yang saya kasih tahu, yang saya sebarkan. Ada ini yang berhubungan dengan busana, ada yang berhubungan dengan souvenir, ada yang berhubungan dengan fotografi, ada yang berhubungan juga dengan masak-memasak. Nah, apa sih 4 potensi tadi yang harus digali ya, yang bisa digali. Oke, yang kelima. Yang kelima. Apa nama brand dari Didit Maulana. Didit Maulana? Tadi ada di video saya. Ayo. Ada. Oke. Kemudian yang ketujuh. Keenam, Mas. Yang keenam, ya. Sebutkan salah satu langkah atau step by step untuk ikut berpartisipasi dalam memajukan ekonomi. Ya, tadi ada beberapa step, coba disebutkan. Ya, salah satunya apa? Ya. Oke, yang ketujuh, apa yang dimaksud dengan wastra? Ya, apa yang dimaksud dengan wastra? Kemudian yang kedelapan, produk apa yang saya tampilkan ketika saya menampilkan produk rasa? Ya, tadi ada slide, kemudian saya menampilkan salah satu produk dari Labuan Bajo. Nah, itu sebagai cindera mata yang sekarang lagi dicari, itu kalau sore-sore pakai itu enak banget deh. Betul. Kamu makan pisang goreng. Oke, kemudian sekarang yang berapa? 9 ya, Bu? 9. Apa yang dimaksud dengan kriya? Nah, boleh Google, boleh. Bebas ya. Kemudian yang terakhir, apa saja kontribusi yang bisa kita kontribusikan dalam wastra? Tadi ada beberapa ya. Boleh jawab salah satunya. Menjadi ini, membuka ini, menjadi ini gitu ya. Salah satunya. Ya. Demikian 10 pertanyaan dari saya. Kembali ke Bu Heti. Terima kasih banyak Mas Didit Maulana. 10 pertanyaan sudah disebutkan oleh Mas Didit Maulana. Kita lihat di chat box ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siapakah mereka yang sudah menjawab? Oke, bagaimana kalau jawabannya dikirimnya kemana ya? Jawabannya boleh dikirim ke nomor saya 019 8. Jawaban yang pertama kali saya di WA ya, jangan di telepon, di WA aja. Nanti langsung saya transfer hadiahnya. Yang menjawab dengan benar mendapatkan hadiah Rp500.000 transfer ke nomor telepon yang Anda gunakan untuk mengirim WA kepada saya. Ya. Jadi 10 kali 500.000. Ayo. Benar sekali hari ini ya semuanya. Jadi ada materi, kemudian saya juga kalau melihat Ibu Nani dan Bu Heti juga selalu bersemangat, dia ikut bersemangat sekali.
Terputus-putus Mas Didit, terima kasih banyak Mas Didit Maulana, semoga tidak bosan untuk memberikan kelas kepada kita semua. Untuk saya dan juga menyediakan waktu untuk belajar bersama dengan tim Dekranas Labuan Bajo. Dari pertemuan yang paling saya setuju adalah petikan dari Ibu Hetty Andika Perkasa, yaitu pelajaran hari ini telah membuka mata hati kita. Wah. Terima kasih Bu. Apa saja yang membuka hati kita? Berikut ini saya ingatkan kembali kepada seluruh peserta, terutama ibu-ibu milenial, serta anak-anakku pelajar 7 SMA dan SMK ya di Pelabuhan Bajo. Semangat anak-anakku, mari kita jadikan anak-anakku menjadi generasi penerus untuk meneruskan, melestarikan budaya Indonesia, kerajinan Indonesia, menjadi bangga buatan Indonesia. Mari kita berpartisipasi, mendukung kesejahteraan diri sendiri, katanya Pak Mas Didi tadi, menjadi pendukung kesejahteraan diri sendiri dan keluarga sebelum mensejahterakan orang lain. Karena bila diri kita sejahtera, maka secara otomatis akan berdampak pada perekonomian bangsa dan negara. Kenali potensi diri, tidak harus sama dengan orang lain dan tidak harus mengikuti tren. Kita punya ciri khas masing-masing. Bangga akan ciri khas kita sehingga akan lebih mudah menjalankannya. Bila ingin berpartisipasi dalam gerakan wirausaha baru, kita harus peduli pada lingkungan agar apa yang kita buat sesuai dengan kebutuhan pasar. Miliki kebiasaan bekerja tim, karena kita tidak bisa mengerjakan segala sesuatunya sendiri. Di samping itu, dengan kerja tim, segala sesuatu menjadi lebih ringan dan cepat terselesaikan. Ingat, seperti Mas Didi sampaikan berdua lebih baik daripada sendiri. Camkan itu anak-anakku semuanya. Harus belajar dari sekarang kerja tim dan berkoordinasi satu sama lain, hargai tim ini sesuai dengan teamwork masing-masing kalian masing-masing. Miliki karakteristik agar produk yang kita hasilkan tetap mempunyai ciri khas. Cintai produk-produk tenun, terutama anak-anakku di daerah Labuan Bajo, karena pasar tenun masih sangat besar dan tenun adalah warisan budaya bangsa. Ibu Endang, ada yang mau disampaikan Ibu untuk kita semua? Ya, terima kasih semuanya yang hadir dalam Zoom maupun yang mengikuti YouTube acara siang ini. Terima kasih Mas Didit atas ilmu yang diberikan kepada kami semuanya. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa membalasnya, Mas. Terima kasih Ibu Hetty yang sangat luar biasa. Terima kasih sekali Bu. Terima kasih atas Bu. semuanya. Terima kasih Ibu Nani atas bimbingannya, arahannya, dan terima kasih juga kepada ibu-ibu yang berkontribusi untuk acara ini, Ibu Emilia, Ibu Santi, dan semuanya. Terima kasih atas semuanya. Acara ini selain diikuti oleh peserta dari Labuan Bajo yang sedang berlatih, yaitu dari peserta PKW, juga dari peserta dari Kementerian Perhubungan. Dan sekali lagi, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih banyak Ibu Endang Budi Karya Sumadi. Terima kasih atas bimbingan dan arahan Ibu untuk kami semua tim Labuan Bajo. Kita sekarang dengarkan ini ya Bu ya, syair-syair atau pantun-pantun Labuan Bajo yang akan dibawakan oleh Ibu Emilia. Silakan Ibu Emilia. Terima kasih Ibu Hetty kesayangan. Yang terhormat Ibu Tito, Ibu Nani, Ibu Endang, dan semua Ibu pengurus Dekranas yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para anggota Dharma Pertiwi, dan 7 SMK di Labuan Bajo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Nana Enu. Saya persembahkan syair berbahasa Labuan Bajo yang digubah oleh Fauzan dari Nagakeo.
Umazale hoe, ngusamu foe. Gegi anamore, tahu pasatosi. Artinya, bekerja samalah untuk mencapai kesuksesan. Yang kedua, to'o jogo waga sama. Kolo satoko, tali satebo. Bila tali, delu telu. Artinya, kita harus bergotong royong, senasib dan sepenanggungan. Ya, bersama-sama semua tim dari pelatihan Kementerian Perhubungan nonton bareng-bareng ini Bu, mengikuti kita. Oh, terima kasih Menteri Kementerian Perhubungan yang dari awal sampai sekarang masih menemani. Makasih. Semangatnya luar biasa Ibu-ibu DWP Kementerian Perhubungan dan juga para dirjen-dirjennya, saya lihat ada tadi tuh. Terima kasih Bu Endang, sampaikan salam hormat dan terima kasih kepada Bapak Menteri Perhubungan. Kemenhub luar biasa Ibu. Kemenhub luar biasa. Mantap. Terima kasih banyak. Bu Endang rupanya sudah terputus. Untuk pemenang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya sudah ada catatannya di sini. Tapi silakan Bapak, Ibu, teman-teman, adik-adik semua untuk lihat di Instagram Persit KCK Pusat. Lihat di Instagram Persit KCK Pusat. Sekali lagi, Persit KCK Pusat. Di situ nanti saya tulis nama-namanya ini 1 sampai 10. Baik, terima kasih banyak Bu Nani Hadi Cahyanto, terima kasih banyak Ibu Endang Budi Karya Sumadi, terima kasih banyak Terima kasih Bu Heti. Maulana, terima kasih Bu Emilia, terima kasih Pak Mat dan 7 lembaga di Labuan Bajo, Mas Wisnyo dengan peserta dan pelatih, mentor dan asisten mentornya. Terima kasih semua peserta webinar pada siang hari ini. Jangan lupa untuk datang ke webinar-webinar berikutnya.